yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan lagu ini, kita bertepuk tangan, menyanyi bersama. Haleluya. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Engkau layak disembah Tuhan dan diagungkan, dimuliakan di atas segala Allah sebab perbuatan-Mu yang besar. Hati kami, jiwa kami naik di hadirat-Mu ya Allah, dan kami ingin terhubung dengan Engkau Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, tahirkan dari semua pelanggaran kami, bersihkanlah hati kami Bapa, karena tidak ada seorang pun dapat menjumpai Engkau tanpa kekudusan dari Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Engkau Bapa. Kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mengintimidasi kami untuk semua dosa dan kesalahan yang telah diampuni oleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menikmati hadirat Allah dan menerima semua yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Semua orang yang telah menerima pembebasan karena penebusan Tuhan, semua orang yang telah diampuni dosanya, semua orang yang merindukan hadirat Allah, semua orang yang mau menerima berkat Allah, katakan amin, amin, tidak amin, haleluya, amin. 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 Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Masih tetap berdiri, saudara sekalian. Kita mau memuji Tuhan, tapi saya mau kita semua bergoyang, bertepuk tangan, karena Tuhan Allah kita, Dia pencipta langit dan bumi. Haleluya. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Kayu lagi, oh kayu lagi.
Haleluya Tuhan. Kasih
Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu memuji-muji Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Pakai kami menjadi terang bagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Bukakan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa menerima firman menjadi berkat bagi kami ya Bapak. Berkati semua Tuhan jemaat di tempat ini. Dan berkati semuanya Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan, agar benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman yang ditaburkan oleh hamba Bapak. Jauhkan Tuhan rencana-rencana si iblis dari tempat ini Tuhan. Jauhkan Tuhan rencana-rencana yang tidak berkenan daripada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar Tuhan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan sungguh. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk kembali. Shalom buat kita semua. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Kita semua ada di tempat ini karena kita rindu sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak berlambatan pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita minggu kemarin tentang teologi penderitaan. Ada yang masih ingat? Kalau lupa, saya akan review ya. Kita akan review pada pagi hari ini bahwa di dalam penderitaan itu ada 4 hal yang harus kita ingat. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan kita, sedang mengalami pencobaan di dalam kehidupan kita, ingat yang pertama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua yang harus kita ingat bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Waktu Tuhan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, bukan hanya atau tidak hanya dengan hal-hal yang baik saja, tetapi Tuhan bekerja dalam segala situasi kehidupan kita. Itu baik, itu buruk, itu enak, itu menyenangkan, itu tidak menyenangkan, itu menghimpit kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Yang ketiga yang harus kita ingat baik-baik, bahkan harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, bahwa penderitaan itu semuanya ada di dalam jangkauannya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, Tuhan menerima setiap, pakai bahasa saya, protesnya kita, kemarahannya kita karena penderitaan. Tuhan menerima semuanya itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang harus kita ingat. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan melihat slide selanjutnya. Kita sama-sama baca ya Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata 3:21. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, dan karena itu membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dan kita memperhatikan ayat ini baik-baik, kita akan mendapatkan beberapa hal yang nantinya akan menguatkan kita, yang nantinya akan meneguhkan kita ketika kita sedang ada di dalam penderitaan. Ketika kehidupan kita sedang dihimpit oleh penderitaan. Yang pertama di situ kita melihat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah apa yang warna kuning bilang adalah pencobaan biasa. Tidak pernah di antara kita ketika kita sedang mengalami pencobaan dan seketika itu juga kita mati. Gak ada, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bahwa setiap
pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena waktu kita di dalam pencobaan, waktu kita di dalam penderitaan, ada Tuhan yang menggendong kita. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Ya, yang ketiga, di sana dikatakan apa? Bahwa kita memiliki Allah yang setia. Kita memiliki Allah yang setia. Dari awal Dia menciptakan segala sesuatu yang ada, Dia menjadikan semuanya baik, dan Dia berkata bahwa Dia akan menyertai kita. Sampai saat ini pun Tuhan masih sama. Tuhan masih menyertai hidup kita. Tuhan masih menuntun hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang keempat, di sana kita bisa mendapatkan bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan menuntun kita, tidak dibawa kita kepada jalan yang buntu, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, sehingga kita dapat menanggungnya, sehingga kita dapat melewatinya dengan baik, sehingga kita dapat melewatinya dengan kekuatan Tuhan yang ada atas kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, meskipun saat ini kita sedang bertanya-tanya mungkin ya dari pembahasan yang kemarin, kalau begitu mengapa penderitaan itu ada? Ya kan, kenapa harus ada penderitaan? Kenapa harus saya yang mengalami penderitaan? Bahkan kenapa harus keluarga saya yang mengalami penderitaan? Kenapa harus bangsa saya yang mengalami penderitaan? Bapak Ibu Saudara, kita akan menjawabnya pada pagi hari ini. Yang pertama, mengapa ada penderitaan itu? Karena segala penderitaan itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah keluhan segala ciptaan yang ada. Ya, bukan cuma kita yang ada di sini yang mengalami penderitaan, no Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma kita makhluk manusia yang mengalami penderitaan, tapi segala ciptaan, segala yang Tuhan ciptakan itu juga mengalami yang namanya penderitaan. Kemarin waktu saya persiapan, saya sampai tanya sama Chelsea, kamu mengalami penderitaan apa? Gitu, mungkin kalau dia bisa jawab, dia bisa bilang, saya menderita waktu kau gak kasih makan selama 1 hari. Gitu, semua makhluk ciptaan Tuhan itu mengalami yang namanya penderitaan. Kita baca sama-sama. Saya akan bacakan di Bapak Ibu Saudara dalam Roma 8 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata bahwa sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Kalau kita melihat baik-baik, Roma 8 ayat 22 ini ingin menegaskan kepada kita, ingin memberitahukan kepada kita bahwa seluruh ciptaan Tuhan sedang mengeluh. Seluruh ciptaan Tuhan sedang mengerang. Mengerang dengan apa Bapak Ibu Saudara? Mengerang dengan keadaan dunia ini, mengerang dengan keadaan bumi ini, mengerang dengan tempat di mana kita tinggal saat ini. Karena di tempat di mana kita diam saat ini itu sedang dikuasai oleh dosa. Dosa yang membuat kita mengerang, dosa yang membuat kita mengeluh dengan segala keadaan yang ada. Ada sesuatu yang salah di tempat di mana kita berdiri saat ini. Ada sesuatu yang salah di mana tempat kita duduk saat ini. Bapak Ibu Saudara, ada yang tidak nyaman, ada yang kurang nyaman. Ada yang tidak ada, maksudnya tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi damai, bahkan kita tidak melihat bukit gunung bernyanyi untuk Tuhan. Karena dosa sedang menguasai kita. Karena dosa sedang menguasai bumi kita. Kita semua tinggal di dalam keluhan dan ketidaknyamanan. Tidak ada satupun dari kita terlepas dari semuanya itu. Dosa membuat kita semua ciptaan merasakan kesakitan. Siapa di sini yang tidak pernah merasa sakit, Bapak Ibu Saudara? Kita semua pernah merasakan kesakitan. Dosa menyebabkan kita merasakan kesakitan yang begitu dalam. Kesakitan seperti seorang wanita, seperti seorang perempuan yang ingin melahirkan. Kita mendambakan sesuatu yang sangat indah, tetapi kita harus melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara, membuat semua orang terperangkap di dalam keluhan. Bahkan ketika Yesus memberikan kita kelegaan, ketika Yesus memberikan kita kesembuhan dari penderitaan kita, kita masih sering terperangkap di dalamnya secara menyeluruh. Benar tidak Bapak Ibu Saudara? Bahkan ketika Yesus memberikan kita kesembuhan, Yesus memberikan kita kelegaan, kita masih terperangkap di dalam keluhan-keluhan kita secara menyeluruh. Karena apa? Karena kita masih tinggal di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita masih tinggal di dalam dunia yang dikuasai, yang dibelenggu oleh dosa. Makanya jangan tanya kenapa ada penderitaan di dunia ini. First, karena dosa sudah menguasai dunia ini. Mengapa ada penderitaan di dalam hidupku? Karena dosa juga sebenarnya menguasai hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang kelas bawah yang mengalami penderitaan, tetapi orang-orang yang ada di kelas-kelas atas juga mengalami penderitaan. Semua makhluk yang ada di dunia ini mengalami penderitaan. Yang kedua, mengapa ada penderitaan di dalam dunia ini? Yaitu adalah karena kita semua berada di bawah penghakiman setelah kematian. Kalau pakai bahasa saya, kita semua ada di bawah penghakiman karena dosa yang sudah menguasai kita. Kalau kita melihat kembali dalam perjanjian lama di awal-awal Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada, terlebih khusus Tuhan menciptakan kita manusia, Adam dan juga Hawa, Tuhan memberikan satu perintah kepada mereka bahwa mereka tidak boleh memakan Bapak Ibu Saudara, buah yang ada di tengah-tengah hutan, yaitu buah pengetahuan baik dan yang buruk. Dan ketika mereka mengambil satu keputusan untuk aku mau makan buah itu, aku penasaran gitu kan. Ketika mereka mengambil semua itu, maka Tuhan tahu seketika itu juga kita mati karena dosa. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, Allah itu sangat membenci dosa. Allah kita tidak pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Dan ketika kita ada di dalamnya, jangan mengharapkan upah apa-apa, karena upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Karena ketidaktaatan atau dosa, akhirnya kita semua mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu kabar gembira yang sangat luar biasa, bahwa Yesus datang untuk mengalahkan kematian. Ya, Yesus datang untuk mengalahkan kematian. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita bebas dari penghakiman. No. Tetapi kita bukan berarti kematian itu menjadi hal yang paling akhir dalam kehidupan kita, bukan. Tetapi kematian itu menjadi awal dari kehidupan kita. Karena kita akan berpindah ke kehidupan yang kekal. Di mana tempat kita yang sesungguhnya? Apakah kita ada bersama dengan Tuhan, atau kita bersama dengan Bapa Segala Berdusta? Ya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kita membayar harga karena kita tidak merawat tubuh kita. Ada yang bertanya-tanya, kenapa penderitaan ini? Kenapa saya harus sakit ini? Kenapa saya harus sakit itu? Bapak Ibu Saudara, ini jawabannya. Karena kita tidak merawat tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu selalu identik dengan kesehatan, ya kan? Apalagi kalau misalkan udah sepuh-sepuh gitu kan Bapak Ibu Saudara, udah sakit-sakit, jangankan yang udah sepuh-sepuh, yang masih muda aja, kalau udah sakit-sakit pasti di dalam hatinya, kenapa sih aku kok kayak menderita sekali? Kenapa hidupku kok begini-begini gitu. Selalu identik dengan penderitaan. Kadang juga kita menyalahkan tubuh kita. Kenapa tubuhku sakit seperti ini? Kenapa kakiku nggak bisa berjalan? Kenapa tanganku kok kram-kram, gemeteran? Kenapa kepalaku pusing-pusing? Kenapa badanku tidak enak? Kenapa gigiku sakit? Kenapa mataku begini? Gitu kan? Kadang kita suka mengeluh dengan keadaan tubuh kita. Kita tidak tahu bahwa kadang yang menyebabkan itu adalah diri kita sendiri. Kita menjadi manusia yang sok kuat, pakai bahasa saya Bapak Ibu Saudara, yang sok kuat, yang kita merasa kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa henti, yang kita merasa kita bisa menghasilkan segala sesuatu tanpa henti, kita bisa bekerja dari pagi
Saudara, sehingga kita tidak membiarkan sedikit pun tubuh kita untuk mengalami yang namanya istirahat. Jadi jangan selalu salahkan Tuhan ketika kita ada dalam penderitaan, karena sebenarnya kita juga mengambil bagian di dalamnya. Ya Bapak Ibu Saudara, ingat Bapak Ibu Saudara, kita itu adalah makhluk jasmani. Kita adalah makhluk jasmani, kita masih bisa merasakan sakit, kita masih bisa merasakan lelah, capek, letih, bisa melanda tubuh kita. Tapi sayang kita sering lupa fakta ini Bapak Ibu Saudara. Waktu kita sakit, kita mulai katakan bahwa penderitaan melanda hidup kita. Atau waktu kita sedang ada dalam kesakitan, kita mulai berkata bahwa Yesus yang mengirimkan penderitaan ini dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, salah siapa Bapak Ibu Saudara? Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini, terlebih khusus di dalam tubuh kita, itu ada konsekuensinya. Di sini dikatakan bahwa kita kadang merusak tubuh kita itu dengan kita merokok, dengan alkohol, dengan obat-obatan, dengan makan berlebihan, dengan bekerja keras. Seolah-olah bekerja keras itu baik, Kak, bekerja keras itu baik. Saya harus memenuhi kebutuhan keluarga saya harus memenuhi kebutuhan anak-anak saya, memenuhi kebutuhan istri saya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Izinkan tubuh kita ini beristirahat. Malas-malasan, begadang sampai kurang tidur Bapak Ibu Saudara, dan senyum-senyum. Begadang sampai kurang tidur, itu bisa membuat tubuh kita sakit Bapak Ibu Saudara. Nanti ujung-ujungnya kita sakit, Tuhan aku menderita karena sakit yang Kau berikan. Jangan kayak gitu. Tuhan tidak pernah menjadikan kita ini menjadi seorang yang lemah, menjadi seorang yang sakit-sakitan. Tuhan memberkati kehidupan kita dengan kesehatan. Tuhan memberkati kehidupan kita dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang melimpah yang berasal daripada Tuhan. Cuman sayangnya kita sendiri yang kadang kurang menghargai pemberian dan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus minta maaf sama tubuh kita. Coba Bapak Ibu Saudara bilang, maafkan saya. Pegang tubuh kita, terus bilang, maafkan saya. Saya yang terlalu fokus dengan pekerjaan sampai saya tidak memberikan waktu istirahat sedikit pun untukmu, maafkan saya. Saya yang kebanyakan makan sampai harus ada penyakit ini, penyakit itu yang melanda tubuh saya. Saya harus begadang-begadang yang membuat tubuh saya lemah, letih, lesu. Pegang tubuh Bapak Ibu Saudara dan katakan, saya minta maaf. Kadang kita harus belajar menghargai tubuh kita Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu berkat yang paling berharga yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Banyak penderitaan yang terjadi Bapak Ibu Saudara karena kita tidak merawat tubuh kita. Makanya jangan heran. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Ini cuma suara ibu-ibu yang Bapak Ibu Saudara ya. Ini saya mau tegaskan baik-baik ya. Tegaskan baik-baik ya. Penderitaan itu kadang kita yang cari ya. Kita yang cari penderitaan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita beli rokok gitu kan di depan ada tulisan ini toh. Ada kan Bapak Ibu Saudara? Ada. Tapi kenapa kita masih beli? Kenapa? Karena kita nggak bisa baca. Ya kan? Berarti orang yang nggak bisa baca rokok aja terus. Ini diciptakan cuma buat orang yang nggak bisa baca Bapak Ibu Saudara. Karena dia tidak tahu bahwa merokok itu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan serangan jantung. Dari mudanya kita udah stok terus. Giliran kita udah tua kena stroke. Ini gara-gara makan. Ini gara-gara makan, ini gara-gara ini. Padahal apa? Dari muda kita udah stok terus. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Jadi hati-hati ya, jangan selalu menyalahkan Tuhan atau jangan selalu menyalahkan penderitaan karena kita juga mengambil bagian di dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lanjut, slide selanjutnya. Yang keempat, why penderitaan itu ada di dalam kehidupan kita
ada di dalam dunia ini, bahkan menguasai dunia ini. Karena ada harga atas dosa yang tidak kita akui, atau ada kebiasaan dan perilaku yang kita tidak bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau persingkat ini tuh setengah-setengah. Karena ada setengah-setengah hidup kita. Bu, saya mau konseling bu, saya mau bertobat. Tapi masih ada setengah bat-batnya yang kita tinggalkan di belakang Bapak Ibu Saudara. Makanya banyak orang yang sudah konseling, sudah pelepasan, sudah mengalami pemulihan di dalam kehidupannya, jatuh bangun lagi. Karena apa? Karena masih ada setengahnya itu yang belum dia bereskan. Jangan dulu masih tanggung, masih nyaman dengan dosa yang ini. Jangan dulu masih tanggung. Nanti aja kalau udah mulai sepuh, sudah mulai ajal-ajal terlihat, baru kita totalitas dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita mempermainkan Tuhan ya. Jangan pernah kita setengah-setengah dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberkati hidup kita setengah-setengah. Jangan pernah kita setengah-setengah dengan Tuhan, karena Tuhan kasih kesehatan sama kita itu nggak setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Jangan kita setengah-setengah sama Tuhan, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan memberikan kepintaran sama anak-anak kita itu nggak setengah-setengah. Jangan kita setengah-setengah dengan Tuhan. Ini bukan soal pembalasan atau bukan soal hukuman dari Tuhan, karena kita tidak sepenuhnya mengaku atau bertobat dengan dosa kita, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah fakta, adalah sebuah kenyataan yang harus kita sadari. Di dalam Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jangan selalu kita tanamkan di dalam pikiran kita bahwa ketika kita berbicara tentang kemuliaan Allah, di situ ada cahaya yang sangat terang yang membuat kita tidak bisa melihat orang lain. Ada cahaya yang sangat terang yang tidak bisa kita membuat melihat Allah. Jangan selalu begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berbicara soal kemuliaan Allah, lihat yang kecil-kecilnya. Kita telah kehilangan kebenaran Allah. Kita telah kehilangan kebaikannya Allah. Karena apa? Karena dosa yang sedikit-sedikit yang masih kita simpan itu. Saya juga belum sempurna Bapak Ibu Saudara. Masih butuh proses di dalam kehidupan saya. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, mari kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama berjuang. Karena kita punya Allah yang sangat membenci dosa. Kita punya Allah yang kudus, yang tidak mau tercemar Bapak Ibu Saudara. Dan Allah ingin kita itu juga kudus sama sepertinya. Ya Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya. Mengapa ada penderitaan di dalam dunia ini, atau mengapa kita mengalami penderitaan? Yang kelima dikatakan bahwa ada proses pemurnian di dalamnya. Dalam Ibrani 12 ayat 10 di sana dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Dengan baik Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Allah selalu mengajar kita dan sering menimbulkan rasa sakit. Orang tua kalau mau mendidik anaknya, pasti anaknya gak bakalan bilang enak, terus, enggak. Nangis anaknya Bapak Ibu Saudara. Tapi semuanya itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan kan buat anak kita. Bikin anak kita berani, bikin anak kita siap menghadapi dunia luar. Sama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin memurnikan kita lewat setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lewat setiap penderitaan yang sedang melanda dunia kita. Tuhan ingin kita hidup di dalam kekudusan. Artinya Tuhan ingin kita hidup di dalam keutuhan bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup di dalam keutuhan seperti Tuhan. Dan Tuhan mengajar kita itu dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Meskipun kadang kita suka marah gitu ya sama Tuhan. Kita suka bilang, Tuhan ini terlalu sakit loh Tuhan proses hidup saya. Tapi di dalamnya itu tuh ada kasih Tuhan Bapak Ibu. Ada kasih Tuhan yang sangat besar. Di
dalamnya untuk kita. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan. Seperti 4 pagar yang ada di awal tadi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memurnikan kehidupan kita itu seperti emas. Bapak Ibu Saudara tahu kan? Sudah banyak mendengar ilustrasi-ilustrasi tentang bagaimana emas itu jadi gitu Bapak Ibu Saudara. Harus ditempa, harus dibakar baru menghasilkan emas yang kalau dijual itu harganya mahal. Menghasilkan sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita juga mau menjadi orang yang mahal, orang yang berharga, itu bukan ditentukan dari apa yang kita pakai Bapak Ibu Saudara. Apa yang membalut tubuh kita, bukan. Tetapi dari karakter kita yang dimurnikan oleh Tuhan. Kita mau dianggap berharga, kita mau dianggap mahal. Buktikan dari karaktermu yang semakin hari akan semakin terus dimurnikan oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Slide selanjutnya, proses ujian. Kita sudah banyak sekali mendengar Bapak Ibu Saudara, tokoh-tokoh Alkitab yang dimurnikan atau yang menghadapi proses yang begitu dahsyat dari Tuhan. Yang pertama di situ ada Ayub. Siapa yang nggak tahu Ayub, Bapak Ibu Saudara? Segala sesuatu di dalam hidupnya diambil, tetapi dia masih mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan. Dia masih mempercayai Allahnya. Yang kedua di situ ada Abraham. Tuhan bilang, Abraham, kasih anak kesayanganmu. Kalau kita mungkin masih bilang janganlah Tuhan. Tapi kalau Abraham, dia melangkah dengan pasti, memberikan apa yang paling berharga di dalam kehidupannya. Sampai akhirnya Abraham pun lolos dari ujian yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Terus ada Yusuf, Bapak Ibu juga, khususnya buat ibu-ibu, membahas Yusuf ini sangat dalam. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf digali kan sama ibu-ibu di dalam KW Permata. Jadi ibu-ibu tahu jelas apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Jatuh bangun kehidupannya, tetapi dia lolos di dalam proses ujian yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Terus terakhir ada Daniel, yang dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah goyah. Dia tidak pernah termakan oleh apapun yang ada di sekelilingnya, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar dari keempat tokoh ini. Kalau kita belum bisa langsung secepat membalikan telapak tangan, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi sama-sama kita mau belajar dari nol. Kita mau melangkah satu demi satu gitu. Selangkah demi selangkah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau proses sesakit apapun kehidupan kita, dengan penderitaan seperti apapun, itu semua ada tujuannya Bapak Ibu Saudara. Tujuannya yaitu untuk membuktikan siapa kita, ya, untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Apakah kita ini sesuai dengan firman Tuhan katakan anak-anak Allah, atau kita ini adalah anak-anak bapa dari segala pendusta? Apakah kita benar-benar anak Allah yang mau terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, atau kita ini adalah anak-anak yang meninggalkan Tuhan ketika ada penderitaan terjadi dalam kehidupan kita? Dan yang kedua, proses untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Jadi jangan selalu kita memandang bahwa ujian atau penderitaan itu selalu menyiksa kehidupan kita. Tetapi belajar dari sekarang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan pakai untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan, untuk membuktikan identitas kita itu siapa. Ya Bapak Ibu Saudara, kita itu anak Tuhan atau kita itu anaknya iblis. Slide selanjutnya. Mengapa ada penderitaan di dalam dunia ini? Karena masih banyak manusia yang menolak Injil. Karena masih banyak manusia yang tidak mau percaya kepada Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 mengatakan di sana bahwa saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja melakukan sesuatu yang besar untuk kita sampai kita benar-benar menyerah kepada Tuhan, sampai kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, Injil adalah berita baik bagi semua orang. Kita yang ada di tempat ini, bahkan semua orang yang ada di luar sana,
Itu mendengar Injil itu adalah satu berita yang sangat baik, adalah satu berita yang sangat menyenangkan untuk kita, membawa keselamatan buat kita. Tetapi ada orang-orang di luar sana yang mereka menolak Injil, mereka tidak mau mendengar Injil, bahkan mereka tidak membiarkan Injil itu ada di dalam hidup mereka. Dan itulah yang menyebabkan penderitaan terjadi di mana-mana. Mau Bapak Ibu Saudara penderitaan itu berakhir? Mau Bapak Ibu Saudara? Itu artinya kita harus apa? Memberitakan Injil. Ya kan? Mau penderitaan itu berakhir? Itu berarti kita harus apa? Beritakan Injil sampai semua orang yang ada di dunia ini tahu tentang Kristus. Ya? 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 mengatakan di sana, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah, sebab justru dalam penderitaanmu lah, kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi hidupku, kata Paulus. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ayat ini. Ketika aku lemah, di situ aku kuat. Karena apa? Karena ada Yesus yang selalu menopang hidupku. Di dalam penderitaan kita harus tetap belajar memandang Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, untuk menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini, lebih tepatnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang harus kita ingat baik-baik di dalam penderitaan yang melanda hidup kita, yang melanda dunia ini. Ada 6 hal yang ingin Tuhan nyatakan. Ada 6 hal yang ingin firman Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa penderitaan itu memurnikan hidup kita. Penderitaan itu memurnikan hidup kita. Yang kedua, penderitaan itu menguduskan hidup kita. Ya, penderitaan itu menguduskan kehidupan kita. Yang ketiga, penderitaan itu mengutuhkan hidup kita untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Penderitaan itu menunjukkan identitas kita. Siapa kita ketika penderitaan sedang melanda hidup kita? Siapa kita ketika penderitaan sedang melanda dunia kita? Yang kelima, penderitaan itu meningkatkan iman kita. Meningkatkan iman kita kepada Kristus. Membuat kita semakin percaya bahwa ada Tuhan yang akan terus menolong kita. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu membawa kita kepada kekekalan. Kekekalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada satu pun di dunia ini yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tujuan hidup kita selain kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak Gembala akan berdoa buat kita. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami bukan saja orang-orang yang diberkati dan mengalami kemenangan, tapi ada saat-saat kami harus mengalami penderitaan, tantangan, dan kami mau hidup di dalamnya. Kami mau menderita karena memang keadaan seperti itu. Yesus terlebih dahulu menderita bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib. Engkau menderita, tertolak, menderita sakit di dalam tubuh. Engkau menderita karena menanggung dosa kami. Apa yang kami alami saat ini Tuhan tidak seberapa dibanding dengan penderitaan yang Tuhan pernah alami di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ingatkan kami betapa kami harus bersyukur, betapa kami harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau memberkati firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu tertanam dalam hati kami. Berkati hamba-Mu, Karensi yang telah menyampaikan firman-Mu, urapan berkat dan kuasa Tuhan memberkati dan menyertai hidupnya. Berkati kami sidang jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya. Semua diberkati dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Amin. Amin. Saya mau kita lihat kanan kiri. Katakan kalau dari firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan oleh hambanya, Kanansi, katakan aku diberkati. Aku diberkati. Oke, semua yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Dan yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh kita semua jemaat Gereja GSJA Sukabumi. Dan terkhusus saya ingin mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami. Adakah yang baru pertama kali beribadah? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, terima kasih. Selamat datang Ibu Esther. Ya, selamat datang Bu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan jika memang belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan senang hati mengajak Ibu untuk boleh beribadah bersama kami dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Selanjutnya, saya ingin menginformasikan kepada seluruh jemaat, terkhusus untuk seluruh pengerja dari gereja kita untuk boleh hadir bersama dalam menara doa yang diadakan setiap hari Jumat pukul 19. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dan menaikkan setiap doa-doa kita, baik pergumulan dari gereja kita pribadi, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan untuk pelayan altar yang bertugas minggu depan bisa melihat warta online kita yang sudah dibagikan lewat WA Group. Jadi kepada seluruh pengerja untuk dicek kembali ya, untuk dicek kembali minggu depan bertugas atau tidak. Dan yang terakhir, saya tetap ingin mengingatkan kepada kita semua untuk tetap beribadah dalam protokol kesehatan. Jadi kepada seluruh jemaat, kami mengingatkan kembali untuk kita tetap menjaga kesehatan kita, menggunakan masker saat bepergian, dan saat masuk ke ruangan ibadah mencuci tangan serta menggunakan hand sanitizer. Dan tidak lupa kalau sudah kembali ke rumah tetap cuci tangan untuk tetap menjaga kesehatan diri. Itu saja warta untuk minggu ini. Dan saatnya kita akan memberi persembahan kepada yang bertugas. Kami persilakan untuk maju ke depan. Sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat untuk persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Begini firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang masih kami terima sampai pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami masih boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman kami Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, saat ini tiba bagi kami untuk kami memberi bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Engkau memberkati setiap persembahan-persembahan kami Tuhan. Karena kami memberi dengan sukacita Tuhan Yesus, tidak dengan keterpaksaan Bapa. Dan kami yakin Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan rela Tuhan. Bukan hanya untuk memberi persembahan kami Tuhan Yesus, tapi di luar sana Bapa, saat kami memberi Tuhan Yesus, kami tahu Bapa, itu semua bukan karena kami memberi ingin dilihat orang Tuhan, tapi memang kami ingin memberi karena kasih yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami Bapa, usaha pekerjaan kami Kau berkati Tuhan Yesus, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami Kau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.